Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil tugas besar kami di mata kuliah Manajemen Proyek TIK. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Agir Taufikur Rahman Widarno dengan NIM 23111020098. Perkenalkan, nama saya Aisyah Nismazaya dengan NIM 231111095. Perkenalkan, nama saya Damara Galuh Pembayun dengan NIM 23111102110. Perkenalkan, saya Iqbal Bawani dengan NIM 231102130. Perkenalkan, saya Ali Fatus Sabrina dengan NIM 23111102225. Baik, selanjutnya untuk dokumen 1 yaitu Scope Management Plan. Scope Management Plan ini disusun untuk memastikan seluruh pekerjaan dalam proyek pengembangan sistem informasi manajemen rumah sakit atau SIM-RS di UPT RSUD Udata Palu dilaksanakan sesuai dengan ruang lingkup yang telah disepakati. Dokumen ini mengatur bagaimana ruang lingkup proyek didefinisikan, diverifikasi, dikendalikan, serta bagaimana perubahan ruang lingkup dikelola secara formal. Dengan penerapan rencana ini, proyek diharapkan dapat diselesaikan tepat waktu sesuai anggaran dan memenuhi kebutuhan operasional rumah sakit. Baik, yang selanjutnya ada dokumen 1.1 yaitu Work Breakdown Structure atau yang biasa kita kenal WBS. Nah, struktur rincian kerja untuk proyek pengembangan SIM-RS di UPT RSUD Undata Palu berfungsi sebagai fondasi operasional yang membagi seluruh cakupan pekerjaan ke dalam 5 fase utama, yaitu yang pertama ada initiating atau inisiasi tim dan lingkup, lalu yang kedua ada planning, perencanaan teknis dan jadwal, lalu yang ketiga ada executing, itu pengembangan modul aplikasi, pengadaan hardware, dan pelatihan. Lalu yang keempat ada monitoring dan controlling, itu pengujian QA atau UAT minimal 5 hari dan perbaikan bug. Lalu yang terakhir ada closing, yaitu serah terima source code dan dokumentasi akhir. Melalui pendekatan outline view dan kamus BBS yang detail, dokumen ini memastikan setiap paket pekerjaan mulai dari integrasi bridging BPJS hingga instalasi server terdefinisi dengan jelas untuk mempermudah estimasi sumber daya, pengendalian biaya, serta verifikasi hasil pekerjaan oleh proyek sponsor. Dengan penetapan ambang batas kontrol dan indikator milestone yang terukur, WBS ini menjadi alat komunikasi krusial bagi manajer proyek untuk memastikan sistem informasi manajemen rumah sakit dapat beroperasi secara resmi atau go live sesuai standar operasional dan teknis yang ditetapkan dalam kerangka acuan kerja atau KAK. Oke, selanjutnya ada dokumen 2 yaitu Schedule Management Plan, di mana tujuan dan durasinya memastikan proyek pengembangan model front office dan back office selesai dalam 70 hari kalender. Kemudian ada pendekatan di mana penyusunan jadwal menggunakan WBS, Gantt chart, dan identifikasi jalur kritis atau critical paths. Yang ketiga ada milestone penting atau mencakup kick-off meeting, di mana analisis kebutuhan, pengembangan inti modul, hingga user acceptance test atau UAT minimal 5 hari kerja. Kemudian ada kontrol dan perubahan, di mana pemantauan dilakukan secara 2 minggu jika terdapat potensi keterlambatan atau perubahan durasi sebesar lebih dari 10%, sekitar 7 hari atau lebih, maka wajib diajukan schedule change request untuk disetujui oleh sponsor proyek, yaitu Dr. Amsyar Praja, SPA. Next. Lalu ada dokumen 3 yaitu Cost Management Plan.
Rencana manajemen biaya proyek implementasi SIM RS di UPT RSUD Undata Palu disusun sebagai pedoman komprehensif untuk mengelola anggaran sebesar 90 juta. Itu dari sumber dana BLUD 2022 selama durasi 70 hari kerja kalender. Nah, proyek ini menggunakan metode Earned Value Management atau EVM dengan fokus pengendalian pada kontrol account di level keempat WBS, di mana indikator kinerja seperti CPI dan SPI dipantau secara ketat menggunakan sistem ambang batas, yaitu kuning untuk deviasi kurang lebih 0,1 dan merah untuk deviasi eh, lebih dari lebih dari sama dengan 0,2. Nah, project manager bertanggung jawab penuh atas pelaporan berkala, analisis varians, dan pengajuan tindakan korektif atau change request kepada project sponsor jika terjadi penyimpangan anggaran yang signifikan. Alokasi anggaran mencakup biaya tetap 35 juta, biaya material 30 juta, biaya kontraktor 22 juta, serta cadangan manajemen 3 juta untuk memastikan seluruh tahapan pengembangan mulai dari analisis hingga pelatihan dapat diselesaikan secara efisien dan transparan. Selanjutnya, dokumen 4 yaitu Communication Management Plan. Communication Management Plan ini bertujuan untuk mengatur alur distribusi informasi dalam proyek pengembangan SIM RS UPT RSUD Undata Palu agar komunikasi berjalan efektif, terstruktur, dan terdokumentasi. Dokumen ini menjelaskan peran pihak-pihak yang terlibat, media, dan frekuensi komunikasi, serta mekanisme persetujuan informasi, khususnya untuk komunikasi yang bersifat rahasia atau berdampak pada ruang lingkup proyek. Dengan rencana komunikasi ini, diharapkan seluruh stakeholder memperoleh informasi yang tepat, akurat, dan tepat waktu selama siklus hidup proyek. Lalu ada dokumen 5 yaitu Human Resource Plan. Nah, rencana manajemen sumber daya manusia untuk proyek SIM RSUD Undata Palu dirancang untuk mengoptimalkan kinerja tim yang terdiri dari 12 tenaga ahli, yaitu project manager, sistem analis, programmer, QA, trainer, dan ahli rumah sakit, guna menyelesaikan integrasi sistem yang kompleks dalam durasi ketat selama 70 hari. Dokumen ini menetapkan pembagian peran yang jelas melalui matriks RACI, di mana project manager memegang tanggung jawab penuh atau accountable atas seluruh aktivitas proyek, sementara tenaga teknis fokus pada pengembangan modul dan pengujian fungsionalitas. Strategi manajemen staff mencakup akuisisi personel berpengalaman, pengaturan kalender sumber daya berdasarkan fase kerja, serta evaluasi kinerja berkala tanpa memerlukan pelatihan internal tambah bagi anggota tim karena kualifikasi profesional mereka telah sesuai dengan standar KAK. Dengan struktur organisasi yang solid dan keterlibatan tenaga medis sebagai subjek ahli, rencana ini memastikan efisiensi koordinasi dan transfer pengetahuan kepada pihak rumah sakit dapat terlaksana secara tepat waktu dan berkualitas. Baik, selanjutnya dokumen 6. Dokumen 6 itu dengan judul Quality Management Plan. Nah, isinya itu buku panduan kualitas agar proyek pemasangan kabel jaringan dan sistem rumah sakit atau SIM RS itu tidak asal jadi. Isinya mengatur standar kabel yang dipakai harus kuat, cara kerjanya harus benar, sesuai aturan, dan ada tes berkala untuk memastikan aplikasinya tidak lemot serta aman. Intinya dokumen ini tuh menjamin hasil akhirnya awet gitu, tidak boros anggaran karena bongkar pasang dengan benar-benar siap dipakai untuk melayani pasien. Untuk selanjutnya ada dokumen 7. Di sini dokumen 7, Stakeholder Management Strategy. Nah, itu, berisi rencana pendekatan untuk mengambil hati dan mengatur orang-orang yang terlibat dalam proyek SIM RS agar semuanya mendukung dan tidak menghambat. Nah, dokumen ini, memetakan siapa saja yang
punya pengaruh besar seperti direktur atau BPJS, dan siapa yang terdampak seperti perawat atau pasien, lalu mengatur secara komunikasi yang pas supaya mereka tidak bingung, tidak protes, dan proyek ini bisa selesai tepat dalam waktu 70 hari, seperti itu. Selanjutnya dokumen 8 yaitu tentang manajemen resiko. Manajemen resiko proyek SIM RSUD Undata Palu ini disusun untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan resiko yang dapat mempengaruhi keberhasilan proyek, baik dari jadwal, biaya, ruang lingkup, dan kualitas. Proyek ini dikategorikan menjadi tingkat resiko menengah, sehingga diperlukan pengelolaan resiko yang sistematis dan berkelanjutan melalui identifikasi resiko, analisis probabilitas dan dampak, penentuan prioritas, serta penyusunan strategi mitigasi dan monitoring. Resiko ini berdasarkan KK, project chapter, dan dokumen proyek lainnya, dengan fokus pada resiko keterlambatan pengadaan, kegagalan integrasi sistem, keterlibatan pengguna saat uji testing, dan gangguan operasional rumah sakit serta kualitas sistem. Seluruh resiko dipantau secara berkala melalui rapat proyek yang dicatat dalam risk register dengan penugasan tanggung jawab yang jelas untuk memastikan mitigasi berjalan efektif sepanjang pelaksanaan proyek. Next. Dokumen 8.1 atau risk register ini disusun sebagai turunan langsung dari risk management plan dan berfungsi sebagai alat utama untuk mencatat, memantau, dan mengendalikan risiko dari proyek SIM RSUD Undata Palu. Dokumen ini memuat risiko yang diidentifikasi berdasarkan KK dan dokumen perencanaan proyek lainnya, lengkap dengan kategori risiko, tingkat probabilitas dan dampak, skor dan peringkat risiko, strategi pengamanan, kondisi pemicu, serta penanggung jawab risiko. Risiko diprioritaskan berdasarkan tingkat keparahannya sehingga risiko dengan dampak terbesar mendapatkan perhatian utama. Sementara monitoring dilakukan secara berkala untuk memastikan mitigasi berjalan efektif selama pelaksanaan proyek. Next. Selanjutnya ada dokumen 9 di mana itu procurement management plan yang berisi item pengadaan fokus pada 3 area utama. Yang pertama ada hardware seperti server dan media penyimpanan, yang kedua ada infrastruktur seperti PC, klien, dan jaringan. Yang ketiga ada software yang berfokus pada pengembangan modul perangkat lunak dan integrasi BPJS. Kemudian ada anggaran dan kontrak, total anggaran sebesar 90 juta bersumber dari dana BLUD 2022. Jenis kontrak yang digunakan adalah firm fixed price atau kontrak harga tetap untuk meminimalkan resiko pembengkakan biaya. Kemudian ada kriteria vendor, di mana pemilihan didasarkan pada kemampuan memenuhi target 70 hari, kualitas teknis, biaya kompetitif, dan kualifikasi tenaga ahli, minimal pengalaman 3-5 tahun. Kemudian ada risiko pengadaan, di mana diidentifikasikan adanya risiko jadwal yang tidak realistis atau durasi singkat dan potensi keterlambatan pengiriman perangkat keras. Selanjutnya akan ditutup oleh Angger. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.